Gumala tuh ini apa? Marga? Apa? Enggak. Emang nama. Gumala tuh konon katanya. Gumala tuh singkatan dari bapak gua sama kampungnya dia. Kampungnya di Sumatera Barat di Muara Labu namanya, di Solok. Jadi Gustian bokap gua malanya tuh Muara Labu, jadi Gustian Muara Labu. Kirain Gustian Mama Larang. Lagi judi kan. Sutradara. Saudara. Apa yang pernah dipublish? Yang Band-band indie ya, Bang? netral terakhir. Itu lu. Terbang tenggelam. Pertempuran Hati. Poppy Sofia tuh klipnya. Itu lu yang bikin? Gua. Anjir. Nitip pertanyaan untuk Patra Gumala. Apakah kaya dari lahir mempengaruhi sifat Anda yang tidak punya empati? Gue tuh bukan nggak ada empati. Gue tuh logis aja gue. Iya, orang tuh nyangka gue nggak punya empati. Justru gue tuh paling Logis. So, Semua orang yang nggak punya empati bilangnya gitu. Dan aduh, gue seneng banget. Kenapa emang? Kemarin habis press con film. Wah. Pencapaian dia tuh setelah ngobrol sama Aco, kata Aco, kenapa lu takut? Lu kan belum nyoba. Gitu. Iya. Akhirnya dia tembus film. Film ya. Film, bro. Berapa scene? 12. 12, cing. Dan bukan komedi, Pat. Drama. Anjir. Satu scene 300.000 satu scene ya. Enggak, bro. Kalau dihitung itu malah yang nunggunya itu bukan di tempat duduk gitu tau, di trotoar ya. Di trotoar. 175, Pat. Bagus. Tapi itu asli gue happy banget karena gue menempuh Mantap. Gile, baristanya mantap juga nih. Langsung kita datangkan ini dari timur, Pat. Cianjur timur. Coba lu rasain dikit aja. Beda kalau kabarnya. Gimana? Aduh, mama sayang Cocoknya pakai tangan. Oh gitu. Patra Gumala, Mantap. Gokil. Sebelumnya kita mau ngucapin warga Waras terima kasih yang udah terus absen ya. Yang terbaru ada yang ini dari lupa gua kemarin dari mana ya? Apa salam-salam? Iya, bukan salam-salam, dia absen aja. Oh, absen. Absen negara. Lo ada Saweria gitu juga nggak? Ada. Ayo Saweria ya, tolong ya. Nah, belum ada sih yang isi dari awal kita taruh sampai sekarang belum ada. Coba mungkin Patra mengajak kalau Patra Bahasa penyiar ya. Tolong bapak-bapak, mereka berdua baru keluar dari penjara. Jadi supaya tidak kembali ke jalan yang salah, tolong seikhlasnya ya saya puterin ya. Silakan. Gokil. Ada linknya di bawah warga Waras. Tapi kalau nyawer itu tuh tenang aja, duitnya nggak akan masuk mana-mana, akan masuk ke kita. Jadi jangan takut. Kan ada yang takut, wah bang nanti kalau gue nyawer takutnya duitnya nggak masuk ke kalian. Tenang. Enggak, prinsipnya begini, kalau lu udah memberi, biar Tuhan yang ngatur semuanya. Jangan lu takut itu duit kemanain. Udah dicatat dalam amal ibadah lu ngasih tanpa pamrih, udah gitu aja. Nah, itu dia. Sebelumnya kita juga mau ngabsen dulu nih. Yang pertama dari Beijing yang selalu hadir. Ya, thank you. Dari Polandia, dari USA ada. Ada, Pak. Ada, bro. Dari Virginia kalau nggak salah, USA-nya tuh. Terus ada dari Korsel. Korsel banyak tuh di iya, pabrik. Ada, Bener. Ada apa? Pabrik Sanjur kemarin baru nelfon juga Korsel, tukang ini ngelas. Oh, di sana di Korsel. Di Korsel, iya. Oh, anjir. Pokoknya Korsel sama Jepang di Indonesia banyak aja yang di pabrik-pabrik Tapi kan di pabrik sana lebih tinggi ya bayarannya. Iya, pasti dong. Masa lebih rendah? Masa UMR Jogja? Siapa tahu kan terinspirasi Terus presidennya. ada lagi Nusa Kambangan. Wow, bro, napi bro. Enggak semua napi dong, kan ada yang kabur. Pokoknya dari mana-mana juga ada dari Sidoarjo, terus dari Subang, dari banyak lah. Terima kasih warga Waras. Jangan lupa lu absen juga nonton episode kita kali ini dari mana. Silakan absen, nanti kita bacakan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bergabung di grup tele kita di link yang ada di description. Itu sekarang sudah ada lumayan, Pak. Berapa?
Ini Sampai salah 200 satunya ya, kita ada bikin grup tele ini jujur aja ya, Mm-mm. karena meniru podcast Anjo. Iya, bagus. Iya, Mereka betul. saling meniru-niru. Betul. Iya. Udah berapa podcast Santet sekarang? Udah 2.000 bro, 3.000, 3.000. 3.000-an. Wah, 3.000-an. cuan itu. Kita berapa? Malu gua jadinya. Enggak apa, sebutin aja. Sejauh ini yang bergabung terima kasih untuk 185 orang. Mantap. Wih. Proses, bro. 185 kalau keluarga Bakri sama Putri Tanjung mah kaya juga. Ah, ini ada Bakri, Pandi Bakri. Hidupnya masih proses. Terima kasih dan kalau bergabung bisa titip pertanyaan nanti. Biasanya kita akan bacakan di akhir-akhir. Nah, kali ini kita sudah kedatangan teman kita, Sobat Benghar. Sobeng. Benghar tuh apa ya? Lupa. Ayam. Kaya. Oh, kaya. Kaya. Gua kecil kan Bandung juga gua. Oh, di Bandung, di mana? Bandung gua, Arca Manik gua, anak Arca Manik gua. Wah, dekat Peter Pan dong ya? Iya, Peter Antapani. Pan. Berapa lama? Sampai kelas 5 SD pindah ke Jakarta gua. Bokap lu apa di sana Bokap berarti? gua kan di Garut, sempat lama di Kamojang. Apa? Pertamina. Wah. Benghar aja. Benghar anjing. Jeng di Garut ya anjing. Antapani mah iya bro, elit bro. Elit, Arca Manik termasuk elit kan? Komplek itu kan? golf, men. Komplek. Komplek ada lapangan golf kan? Iya. Ini Ada belakang pacuan kita. kuda juga. Ada pacuan kuda, juga, ada pacuan gokil. kuda, ada golf. Golf. Ngeri. Gila. Beda level bro. Mana nu lahir di Bandung nepi ayeuna di Bandung keluarga nate Benghar siga Pak. Bro, aing ge Pertamina, bro. Naon? Tukang ini bensin, bro. Bensin eceran, bro. Oh, lu tuh berarti bokap lu yang diem di Garutnya bokap lu. Apa kerjanya bolak-balik Dulu Arca proyek iya, jadi Jumat malam balik, Senin pagi Jalan. berangkat. Oh, Manik? Gitu. Proyek apa dulu? Kamojang apalah enggak. Pengoboran ya, Ya eksplorasi minyak gitu. nggak ngerti gua kan di Kamojang ada ambang. Tambang berarti ya? Kayaknya ya. Kamojang. Gas gitulah. Pertamina. Gue nggak ngerti, masih kecil soalnya dulu. Iya. Di Kamojang. Kamojang. Lu waktu kecil gitu udah Gue kan lahir di Garut, Oh, Oh, lu orang Garut. Lahir doang. geotermal. bro. Geotermal, betul, geotermal. Gue lahir di Garut, KTP gue Garut. Kata lu? Hah? Sampai sekarang? Ya iyalah, masa berubah gimana Lu sih? kan udah pindah. Enggak lahirnya. Lahir. Oh iya, sorry. Ada Garut-Garut nyokap, bokap? Nggak ada. Oh, cuma Kan proyek bapak ibu Padang, ada. Oh. Bener-bener pas buka proyek di Kamojang, kakak gue lahir berapa bulan pindah ke Bandung gue. Oh, jadi anaknya semua Persib. anjing. Nepi kelas 5 hukum tapi Persib nah. Iya, karena nggak sampai sekarang masih Oh, Persib. Persib. Masih. Nah, nyokot unggul sumber daya alam cabut. Pas satu hari kia mah ngomong Sunda wae. Nah, tapi saeutik-eutik. Kalau gitu, nadanya nggak enak jangan dilanjutin. Just forget. Yes, forget. Dulu Yes, masih lancar gua. Gua pindah ke Jakarta masih atuh gua, masih atuh. iya? Oh, Iya. nadanya masih mendadak. Masih, cuman udah ke racuni pergaulan Jakarta udah gini. Tapi kalau orang ngomong masih ngerti gua. Karena Garut itu sama Bandung tuh beda. Nada Garut itu lebih kayak Bareka mana? Oh, gitu. Ah, Bareka mana? Ngayun. Bareka mana? Ada nih, gitu nada. Oh, gitu. Iya. Tapi gua nggak kena Garut, karena Garut numpang lahir doang. Sama sesekali lah kalau ke rumah dinas bokap gitu doang. Ya, bokap berarti ada ininya sedikit. Ya ngomong Sundanya bisa berarti ya bokap ya. Karena kan Bokap, lama juga di sana. Nah, bisa lah, bokap mah udah lidah Padang semua kan. Oh ya, lidah Kan Padang. Padang. Bokap mah Iya. mulai kuliah baru ke Bandung dia. Tapi bokap masih ada? Enggak, udah meninggal. Ya. Almarhum. Kenapa? Sama. Ini nggak lagi sama bokapnya Dani. Lagi ngelamar tuh. Mina bokap gua. Bokap gua di Mina Marga, PUPR. Gitu. Lu bulu lu tebel, gue kira ada Arab-Arabnya, Pat. Kagak ada. Padang, Bro. Padang. Ada. Padang kan ada India-Indianya. Oh. Kali ya. Juga sih cuma nyambung-nyambungin Tapi lu kayaknya ada sih India-Indianya. kayaknya. Kan Sumatera Barat mah ada dari garis keturunan Indianya banyak juga. Oh, karena dulu pelabuhan ya. Iya. Apa Ya rendang lu kira dari mana? Kan dari India asal Kari. Kari. Iya. Oh, iya, iya. benar. Dagang India. Tapi awal-awal gue lihat Patra tuh asli, gue nggak nyangka Padang loh. Gue bener kayak nyangka, ini Patra ini ada turun-turun Arabnya, gue pikir Ya, bagus gitu. Banyak yang nyangka gue dari timur juga, ada juga. Ada. Gitu. Gumala tuh ini apa? Marga? Apa? Enggak. Emang nama. Gumala tuh konon katanya, Gumala tuh singkatan dari bapak gua sama kampungnya dia. Kampungnya di? Di Sumatera Barat di Muara Labu namanya, di Solok.
Jadi Gustian bokap gua malahnya tuh Muara Labu, jadi Gustian Muara Labu. Oh, kirain Gustian Mama Larang. Lagi judi kan. Kalau Muara Angke, ya Muang. Muang, iya benar. Muangke. Bisa. Dan Makanya kan Patra juga kan istilah Pertamina, lu tuh kan? iya, ya Pertamina banget. Jadi ya, gua tuh baru. anak Pertamina banget. Oh gitu. Iya kan Patra Niaga kan. Patra Jasa itu kan semua ini Oh bukan, Pertamina. gua kira itu nama daerah loh. Agak, Patra Kuningan, Patra Iya. itu kan makanya itu punya Pertamina. Anjing. Lu berarti masih ada subsidi dari pemerintah? Enggak, kenapa nama daerah, anjir? Ya Patra maksudnya daerah Ambon gitu timur. Patra tuh kayak ciri khas kayak Asep, Nggak. Bandung. Enggak ada, Mas. ya? Salah. Kalau nama Kristen Petra biasanya. Petra biasa, Petra. ya. Nah, kalau Patra tuh udah istilah Pertamina. Pertamina banget dan itu. Pertamina. Enggak ini banget ya bokap lu ya. Enggak kreatif banget ya. Lagi capek gawe terus punya anak. Anjing namanya Patra aja. Justru dah. bukan lagi gawe, dia katanya pas deket-deket lahiran gua, dia lagi sering-sering meeting di Patra Jasa, Patra. Kan orang Pertamina. Makanya nama yang teringat mungkin Patra. Patra. Dan ada ini juga, konon kata nyokap gua, ini versi sejarah nyokap gua ya. Kan gua punya kakak nih. Nah kakak gua tuh dulu menang lomba bayi sehat lah, Oke. gitu-gitu. Yang mana banyak subsidi tuh dari kantor nyokap, yang mana Oke. Telkom. Hey warga waras, sebelum mulai nonton jangan lupa nyalain loncengnya dan subscribe. Tolong bantu YouTube ini. Oh, Les. double. Jadi ngerasa anak pertama tuh kok Telkom banget gitu. Emang namanya apa kalau? Nggak ada. Oh, nggak ada. Namanya Simpati, nggak? Angga, anak Garut. Angga, anak Garut. Ini Angga beneran, kakak gua Angga. Anak Garut. Anak Iya, Garut. iya. Ya, ada Tapi Angga. seolah-olah anak Telkom banget nih. Anak Anak Telkom. kedua harus Pertamina banget lah gitu. Lu punya adik? Ada, nggak ada urusannya. Adek gua udah nggak ada urusannya. Yang ketiga udah gua nggak peduli kata. Anak ketiga udah nggak terlalu Terserah mau diurusin. namain apa. Udah nggak terlalu. Gue boleh tahu nggak sekaya apa sih lu kok punya Anjing. bokap? Maksudnya ya dulu ya. Iya, Bro. Kan Pertamina bro, zaman dulu lagi terus ngurusnya bukan cuman bensin dong, gas nih. yang ngurus Gas, gas. mah, Bro. Yang Kayak mah ngurasin biasa aja sebenarnya, cuman lu nya aja pada miskin sebenarnya. emang orang kaya nggak punya empati bang. Enggak, gue ngerasa di pertemanan gue tuh gue juga nggak kaya banget soalnya. Karena pertemanan lu Pertamina Iya, semua. benar. Misalnya kayak zaman Sega, Hmm. gue belum punya, teman-teman gue udah punya duluan. Ngerti nggak sih? lo? Oh. Iya. Tapi lu Nintendo. punya juga akhirnya. Akhirnya punya, Oh. tapi selalu belakangan gitu. Nggak mungkin bedanya karena kebiasaan orang tuanya aja. Temen lu mungkin orang tuanya lebih royal. Orang tua lu lebih Mungkin Padang bro. bisa jadi. Atau bokap gue juga nggak pengen terlalu manjain anaknya kali. Zaman Ya. kecil lu ngerasa kayak lu lebih kaya dari temen-temen lu yang lain. Pas Enggak. lu apa? Pas gue tuh mulai ngerasa kaya sejak masuk stand up sebenarnya. Emang miskin semua sih anjing. Rasa-rasa miskin semua. Ternyata kehidupan orang di luar susah-susah ya. Pak denger materi-materi orang kan? Iya. Iya sih lu siaran di Iya. Trax 2000 berapa? 9. Tapi gue kecil pun ngalamin angkot. Bandung gue angkot Oh. juga. Nah, Kok tapi bisa? Maksudnya lu kerja di Pertamina naik angkot gitu? Kan bapak ibu gue kerja. Oke. Sempet lah shopping sempet. Ah. Cuman di tengah-tengah nggak tahu kayaknya emang biar diajarin Iya. aja deh. Gue kelas 2 SD udah angkot gue dari SD Priangan. Ah serius? SD Iya. Priangan di mana sih? SD Priangan di SMP 14 ya. Tau Ya. nggak yang lapangan bola? Priangan tuh di mananya? Deket ini. Siliwangi. Bukan Siliwangi. Aduh pokoknya Oh ini. Stadion Persib. Bukan. Jalan Malabar. Malabar. aduh lupa lagi gue. Ada kan Malabar itu dari lapangan Pokoknya bola. Jalan Jakarta. Iya Jalan Jakarta. Lurusan lagi terus Iya. deket SD Cilaki. Tahu nggak lo? SMP 14 yang Cilaki. lo kalau Cilaki. dari Jalan Jakarta Jalan Rio. sebelum. Oh iya Jalan Sebelum. Ahmad Yani maksudnya tuh. Kan terus Jalan Jakarta lurus. lurus, terus lu keputar ke kiri dulu tuh, Heeh. yang ada lapangan bolanya tuh, Ya, tahu, yang keputar di itu nggak jauh dari situ masuk. Jadi gue tuh Oh, iya, nunggu di deket situ situ. tuh. Iya. Angkot gue Cicadas Cicahem. Nah, Terus sampai Antapani, naik Antapani Ciroyom, Hmm. terminal Antapani, jalan. Tapi di Bandung kelas 2 lu pada naik angkotnya. Kan 2 tahun gue dari Oh, kelas 2 sampai iya, kelas iya, 4 gue Karena naik angkot. nggak ngalamin naik angkot yang lain, cuma itu doang. Jadi Iya, apa itu benar, doang. benar. Atau ini KPAD. Kalau mau Oh, ada bus KPAD ya. KPAD. Nah, Iya, itu. iya. Tapi Apa lu? Bandung mah yang naik angkot nggak cuma yang miskin dan. Iya. Iya sih Bandung mah. Bandung tuh angkot tuh memang
angkutan Transportasi umum aja. Iya, Transportasi gitu umum nggak aja, kayak di dimanfaatin aja. daerah lain. Kalau daerah lain kan angkot tuh memang untuk Tapi yang enggak kayaknya kalau zaman sekarang punya Ya, bapak sekarang, Pertamina, anak Mungkin ya. kelas 2 naik, bahaya bro. Kenapa? Bahaya, Sandra bro. Enggak, Mas. Kita bukan di Kongo anjing, enggak yang model Sandra-Sandra. Kalau anjing. gue kayaknya agak ketat soal diajarin kayaknya masalah parentingnya aja sih kayaknya ya. Kalau gue pikir karena teman-teman gue sih kalau yang teman-teman bokap gue yang kerjanya bareng nih, Hah? anak-anaknya kayaknya hidupnya lebih sejahtera aja gitu. Oh. Gue pernah nanya juga ke bokap gue. Maksudnya gimana? Misalnya satu kantornya sama bapak gue, kayaknya di kantor jabatannya sama gitu. Ya. Tapi kok gaya hidupnya jauh banget sama gue ya gitu. Oh iya, ada kayak gitu. Ada yang gitu. Terus lu pernah nanya sama bokap? Pernah. Kata bokap? Ya kalau papa mau kayak gitu sih bisa aja dibilang gitu. Parenting bro, bapak gue bro. Gue pernah bilang gitu juga ke bokap gue. Terus kata dia bokap, kalau papa mau kayak gitu, papa nggak bisa. Kasian banget. Sama bokap gua tuh di PUPR kan, Bina Marga. Ada di Bina Marga bagian kepala bagian, lu tau nggak kepala bagian yang suka nerimain orang-orang kerja? Oh, Berarti HRD, Ya, personalia. Personalia. Itu kalau mau kaya-kayanya bro. Iya. Tapi kata bokap gua, kalau bapak mau kaya bisa, tapi uangnya bukan dari hasil halal gitu lagi. Iya gitu-gitu, bapak gue kalau papa begitu papa juga bisa. Gua mah kata gua mending Arab juga gak apa-apa. Terima-terima aja gua mah. Mending gaya aja keren gitu. Ntar ada waktunya hijrah. Itu membuktikan bahwa memang didikan orang tua sebagus apapun anaknya belum tentu sukses ya. Iya, betul sekali. Bapaknya sudah menanamkan apa yang haram tidak boleh, anaknya pakai yang haram kan. Sedih Bener. bokap Ya, udah. bener ya. Bener juga ya. Iya. Dia cuma jadi penyiar. Iya, biasa aja. Bapak gue tuh kayak doain gue masuk Pertamina juga. Dia dari kecil tuh sering setiap minggu pasti ngajak ke ITB, pasti tuh. Maksudnya kayak nyekokin ITB dari kecil lah. Iya. Bokap ITB? ITB, Iyalah, ya, pasti ITB ya. lah, perminyakan ITB. Jadi, Biar tersugesti lu kerja. iya, di sampai sekolah. gua SMA tuh gua ITB cita-cita gua. Iya. Sampai akhirnya gua kelas 3 SMA, gua IPA, terus gua umroh gitu. Umroh di tengah-tengah umroh, pas gua balik kan seminggu apa hampir 2 minggu lah umroh, balik gua nggak ngerti pelajaran IPA, kayaknya hidayah ini. Terus gua pindah IPS aja, gua pindah IPS. Wah, bapak gua awalnya nggak terima. Bentar. Baru denger gue ada orang pulang umroh lupa IPA anjing gimana sih? Enggak, gini. Lo IPA IPS lo? IPA gua. IPA. Jadi kan IPA kelas 3 nih, masuk. Ah. Kan kalau ya kita sumberan lah ya. Ya. Pelajaran fisika tuh kalau di IPA kan seminggu tuh 3 kali. Ya. Ngerti nggak? Iya. Nah, berarti 2 minggu tuh gue udah kehilangan 6 kelas. Oke. Masuk-masuk gue udah, anjing gak ada yang ngerti gini. Fisika nggak ngerti, iya, matematika nggak ngerti, gitu. Terus Wah, lu- kayaknya gue susah nih ngikutin lama-lama nih. Terus gue liat kok teman-teman gue di IPS pada bahagia nih kelas 3-nya gitu. Gue pindah lah, karena teman-teman gue juga pada di IPS. Enggak kan sama juga, lu di IPS juga nggak pernah masuk, sama-sama lupa nggak tahu pelajaran. Alasan aja. Tapi kalau IPS kan menghafal. Oh, Iya kan? Tinggal dibaca lagi Iya, lah tinggal ya. dibaca lagi. Ini rumusnya udah anjing angka semua gini. Iya. Tapi gue matematik suka sebenarnya. Iya, Fisika, kimia tuh gue udah lost tuh. Nah, bokap lu kecewa karena Ya mungkin karena terus lu mau ngapain gitu-gitu. Terus akhirnya pandangan bokap lu di IPS itu tidak akan menjadi sesuatu. tidak akan menjadi sesuatu gitu. Tapi apa itu baru nggak gua. Level kayanya SMA udah umroh loh. iya. Itu di Umroh saat kita plus. dulu belum Umrohnya plus anjing. Umrohnya plus Turki sama Turki. Gue udah ke Turki. Eropa kan, keliling Eropa berarti kan? Umroh plus Turki. itu tahun berapa berarti? 2002. Sebelum Iya. ada series Reza Rahardian kan? Belum. Reza Rahardian masih casting itu. Iya. Itu Nah, gue tuh ngerasa biasa aja. Tapi sekarang orang-orang ke Turki, anjing gue 2002 udah ke Turki gue. banyak nih warga waras yang nonton pasti anjing ya. Kok bisa SMA udah umroh di tahun 2002 terus kalian jalan-jalan? Karena gue inget, ya tapi emang SMA gue Katolik semua sih cara yang umroh. Ini bokap gue nangis di atas. Udah meninggal belum naik haji. Tapi ya, Tapi lu di ini dulu kan bokap kecewa. Akhirnya lu beres IPS itu tidak ke sekolah yang bokap mau gitu. Iya, tapi kan gue UI akhirnya. Oke. UI. Fisip ya? Fisip. Bokap gue sih ya dukung-dukung Oke aja. lah, Oh, senang karena UI, masih UI. Iya, bagus masih lah. UI. Cuman aja. harapan untuk jadi Pertamina udah. Udah enggak. Tapi mungkin juga nasib anak kedua ya. Jadi kayak nggak terlalu ambisius ya. Karena kakak gue juga udah masuk Trisakti kakak gue. Kayaknya yang kedua juga tolol nggak apa-apa dah gitu kayaknya.
kayaknya ya. Udah Asal nggak pasrah. malu-maluin aja lah gitu. Kayaknya. Yang penting mau kuliah. Udah Tapi gitu. sebenarnya bokap kakak lu juga diarahkan untuk ke Pertamina juga? Kayaknya enggak ya, kayaknya ya. Oh malah enggak ya? Iya, tapi kakak gue diarahkan enggak sih, tapi dia lebih diarahkan ke hidupnya seluruhan kayaknya dia. Anak pertama. Oh Ya kan, ngerti kan? Anak Iya, pertama. Lebih masih disayang banget lah ya. Iya, Masih lebih diarahkan hidupnya. Iya, di kayaknya. program banget anak pertama tuh pasti so gini Iya. pengennya gini Benar, gitu ya. benar. Terus nah pas akhirnya nih lu awalnya pas lu sebelum umroh kan gue yakin lah siapa yang pernah ke ITB pas SMA gitu Iya. dan nggak tergoda masuk ITB karena kampusnya kan juga keren banget Iya, kan, iya, teduh gitu. Nah, tapi gue tuh di tengah-tengah IPS, gue mencoba untuk keluar kota, kayak ke Unpad, ke UGM. Gue keterima di UGM juga sebenarnya, hukum. Oh, oke. Nggak boleh sama bokap gue. Lah, Kenapa? Nggak tahu, takut Takut kali. ngebongkar-bongkar isi Pertamina. Kayak udah ngeliat ada bibit-bibit bandel nih kayaknya, keluar kota bahaya gitu. Nggak diizinin gue ke Jogja. Padahal udah diterima itu. Udah terima gue UGM hukum UGM gue gitu keterima. Terus gue SPMB. Ngeri juga itu hukum UGM nggak tuh, keterima. bro. Terus gue nyoba hukum UI sama Unpad nggak keterima juga. Keterima hukumnya UGM, UI-nya keterima FISIP. Akhirnya UI ke FISIP. Nah, berarti posisi SMA lu udah di Jakarta ya? Udah, dari SD kelas 5 gue Oh, di SD Jakarta. kelas Gue 5. inget banget pindah ke Jakarta itu. Persib juara 94, Sutiono Lamso, Oh. 1-0 Petrokimia. Wah, nih. Itu gue baru pindah banget tuh. Iya. Itu Petrokimia udah Jackson belum ya? Jackson Tiago Iya, Widodo Jack- Ceputra. iya. Yo, Dua sama itu. Kalah sama Mirobaldo Bento. Mirobaldo Bento, Yoi. benar. Gua kemana? Daryl Pas Sinerin itu ya? kipernya gue inget banget tuh. 94 itu 94 kan? 94-95 Liga Downhill pertama. Oh iya, gue SMP itu 94. Mana yang nggak segawe ya? 9. Enggak. Jadi kuda emang, jadi kuda. Anak SMP yang nganter-nganter narkoba. Iya. Makanya dulu kan ada Persib sama Perisandria Bandung Raya. Iya, Itu iya, pride iya, Bandung iya, banget iya, dulu iya, kan. iya. Iya. Sama PSMS lah zaman segitu juga PSMS bagus. sama Pelita PSM, Jaya Roger Milla. Pelita Roger Jaya Berarti lu Milla. masih suka Persib waktu itu karena ada di Bandung. Iya, tapi sampai sekarang pun kalau ditanya klub bola Indonesia, Persib gue masih. Persib. Oh, serius? Persib. Karena pecahnya di Persib. Iya, karena Enggak Padang, apa? Semen Padang. Iya, Semen Dulu Padang. belum ada Semen Padang, PSP. Udah ada, Semen Padang udah ada. Oh, udah ada dari Semen Padang dulu, udah bro. ada. Gue tuh lebih ngerasa gue orang Bandung daripada orang Padang. Karena ya gede di Bandung kan. Lahirnya di Garut. Lahir Lahir di Garut. Garut, gede di Bandung, nggak pernah hidup di Padang. Nggak pernah hidup di Padang. Iya. Anjing ntar kalau gua host, dia pengisi acara. Ini dah Patra dari Garut. Bisa. Kayak Popon dari Medan nih kan. Waktu di Suca, Oh Popon iya, dari Popon Medan dari kan. Medan, anjing karena Iya. audisi Medan ya. Audisi Medan nggak sih Popon? Nggak ngerti deh, pokoknya dia di presentnya Iya, ada dari banget Medan Suca tuh, kan. area-areanya. Popon Medan. Pat, tapi apa yang akhirnya lu tidak mau, maksudnya kan Pertamina menjanjikan punya bokap, pasti masuk lah Pertamina kerja di situ gitu. Gue Lu tuh akhirnya punya pilihan sendiri gitu. gue dari ini nggak pernah kepikiran kerja kantoran gue sebenarnya yang masuk jam Dari 9. kapan tuh mikir kayak gitu? Nah itu tuh Oh kan lu siaran dari SMP kan? anjing Enggak ya? ya. Radio apa? Dari Mas kuliah SMP? gua. Iya, kuliah. Sebenarnya ini ada peran nyokap gue juga nih. Jadi suatu hari di sekolah, gue lupa SMP apa SMA awal gitu. Nyokap gue tuh ngasih buku, lo tahu ini nggak sih? Poor Dad Rich Dad, tau nggak sih lo? Ah, nggak tahu. Burdets? Poor Dad Rich Dad, nih bukunya nih. Nah, Wah, ini. nah ini Miskin kaya gitu. Ya pokoknya Mati miskin, mati miskin, mati kaya. Poor Dad Rich Dad. Cerita Rich Dad. tentang dari angle seorang anak, ada bapak kaya dan bapak angkatnya yang bapak kandungnya miskin apa bapak angkatnya kaya, lupa gue. Oke, intinya tuh kalau lu mau kaya jangan jadi karyawan aja. Ada gitu soalnya yang tertanam di benak gua. Oh, Oke. iya. Oh, Poor Dad, Dad Bapak. Rich Dad Poor Dad, iya. ini. Dad Bapak ya? Iya, Robert T. Kiyosaki. Iya, ini. Oh, iya. Nah, nyokap gue tuh kayaknya abis dari seminar kantor bawa buku kelang ini kamu baca nih, terus gue baca kayaknya terlalu tertanam di benak gue. Oh jangan jadi karyawan, Kalau jangan mau jadi karyawan. Iya, makanya gue daftar hukum. Tadi gue mau jadi pengacara. Oh. Karena gue ngeliat di infotainment kayak pengacara kaya. Iya, Iya gitu kan. benar, Sempet gue benar. mau masuk hukum, tadi nggak keterima aja. Udah keterusan. Firdaus Oyobo juga kaya kan tuh? Siapa itu? Pengacara yang pengacara dukun itu. Iya pasti. Pasti. Kaya ya. Kaya. Kok bisa ya? Itu setiap ada yang kasus viral pasti disenggol kan sama Pasti, dia. pasti. Ah, lu dapat buku itu. Iya, Lu jadi pernah ngobrol sama nyokap lu nggak? Maksudnya takutnya apa yang nyokap lu inginkan dari lu berbeda Beda. dengan yang lu ini.
Ya, nyokap gue mah kayaknya yang penting jangan lupa sholat itu doang buat nyokap gue. Iya itu doang sampai sekarang. Gue tahu kenapa nyokap lu ngasih itu. Kan lu bayanginnya jadi karyawan itu susah. Nyokap lu tuh masih menganggap bokap lu tuh nggak kayak Bisa jadi. Kenapa istri yang lain kaya-kaya rasanya gitu. Mungkin ya. Bukan poor mom rich mom ya, dikasih buku poor dad rich dad. Lihat tuh bapak lu gitu. Iya, mungkin ya. Bokap gue tuh kayaknya menikmati kekayaannya sendiri kayaknya gitu. Asli. Dia bisa main golf sampai ke luar negeri yang gitu-gitu bapak Sendiri gua. gitu? Iya. Ya Gue iya, ditinggal bener. sebulan, misalnya dia liburan main golf sama teman-temannya. Kalau gue inget-inget ya, gila juga tuh bapak gue ya. Tapi kalau maksudnya ngajak liburan paling jauh selain umroh apa bokap lu? Kan bokap lu sering libur main golf ke luar negeri gitu. Umroh paling jauh sih kayaknya ya. Umroh ya? Luar negeri, ya paling Singapura ya. Bali enggak. Dulu kan Bali belum segitu tren ya waktu kita kecil-kecil, biasa aja. Iya. Ke Padang paling sering. Oh berarti bokap lu punya istri lagi sih, Wak. Anjing, kenapa? Karena maksudnya liburannya begitu bro, kaya banget tapi liburannya Padang, Bali, Singapura doang. Coba tanyain bokap lu. Suruh bokap lu tanya ke bokapnya Pata. Nah, coba ya tanyain. Iya. Mana liburan zaman dulu paling jauh mana? Ke taman lalu lintas. Dulu Pangandaran lah. era kita mah liburan nggak segampang sekarang informasi soalnya kan. Iya, travel Iya juga kan? kayak ini Iya, lah. Beli mesen tiket susah. Pesen tiket juga harus ke travel agent gitu, nggak Gua segampang dulu sekarang. momen liburan tiap tahun tuh selalu kalau Natalan biasanya itu tuh ke Sukabumi. Karena gua kecil kan di Palembang. Oh, Ke Sukabumi naik mobil karena Natalan di rumah nenek, semua keluarga besar dari bokap gua tuh. Wah, Iya, seru iya, banget iya. tuh di situ. Itu momen liburan yang paling gue ingat selalu pasti Natalan tuh. iya. Atau ke rumah keluarga lain tapi pas libur naik-naikan kelas gitu. Nah, kalau gua terbatas liburan, karena bokap gua tuh punya kayak apa ya disebutnya penyakit takut ketinggian, ketakutan yang berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya gitu. jaraknya jauh, itu dia nggak berani. Dia misalnya, Pak, yuk Pak kita liburan Jakarta. Dia tuh paling males sudah lewat tol gitu. Wah, Papa. Dulu belum lewat tol, puncak kita. Iya lewat puncak ya. Mentok-mentok dia mah Garut doang, leles Garut dia udah tegang banget lah. Oh. Bokap lu punya istri lagi. Enggak, kayaknya bokap tuh lebih baik keluarga yang mati daripada dia ikut mati, tau gak sih? Tapi kalau gua kecil mah kita dulu liburan ke Jakarta paling. Iya, Orang iya, Bandung iya, liburan ke iya, Jakarta iya. itu udah Taman paling kehidupan gua udah lumayan mewah. Gua kecil nginep di ini Hotel Borobudur gua. Wah, anjing. Wah, Hotel Borobudur. Belum pernah. Dulu gua tuh waktu kecil. Yang kecil. di ini apa? Ini Menteng. Iya, Lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Iya, dulu inget banget gua kecil di situ tuh nginep. Gue Jakarta tuh dulu ingat waktu kecil pernah nginep di Sofian Cikini. Sofian Betawi. Pernah tuh sekali. Ingat banget gue karena unik ini nama hotel gitu. Gue jadi ingat sampai sekarang Sofian Betawi. Gak tau masih ada nggak ya Sofian Betawi sekarang hotel? Nggak tahu gua. Terus pernah lagi nginep hotel yang gue inget tuh di Jakarta apa ya? Enggak pernah gue kayak hotel-hotel mewah Borobudur Gua gitu. Hotel Borobudur gua gitu inget banget. Kenapa gue sedih ya dengerin kalian kayak gitu? Karena gue sama bokap sama nyokap nggak pernah nginep di hotel. Di rumah saudara ya. Di rumah saudara. Tapi gue juga sering dititipin kan nyokap gue saudara banyak kan, jadi Iya. kayak supaya mungkin gue sama sepupu gue main, Iya. jadi dititipin kalau lagi liburan. Ya, gitu. orang tua bisa jalan. gitu, Iya, biasanya gitu. iya, ada juga. Oh tapi nyokap lu ikut jalan sama bokap lu, takutnya nyokap lu juga Enggak sama nyokap gue, sama nyokap gue. Terus lu akhirnya persimpangan hidup lu di FISIP UI itulah ya. FISIP UI. FISIP UI itu FISIP UI. persimpangan hidup. Di situ lu udah tahu lu akan jadi apa pas lu lulus? Tadinya gue menjadi sutradara. Oh, udah berubah Gue lagi. masuk kan, gue masuk di FISIP tuh di broadcast kan. Gue tuh angkatan gue kan sama si Angga Sasongko. Wow, Angkatan gue sama Gina Esnur. Oh, Gina Esnur tau nggak sih? Esnur. Dua garis biru, Iya, dua garis iya, biru. iya. Satu angkatan kita, jadi tiap liburan semester bikin film pendek gitu-gitu. Cuman kalau mereka kayaknya lebih tahu awal mau jadi apa ya. Kalau gue kan coba-coba aja gitu. Ya udah, awalnya emang gue pengen fokus bikin, dulu kan era-era 2003 sampai 2010-an tuh MTV kan. Video klip tuh. Iya. Ya udah lagi ke situ-situ gue dulu. Kan gue dulu klip-klipan gitu. Sutradara. Saudara. Saudara. Apa yang pernah dipublish? Yang Band-band masih ada indie, di band-band indie ya bang? netral terakhir. Itu lu? Terbang tenggelam. Pertempuran hati. Kopi Sofia tuh klipnya. Itu lu yang bikin? Gua. Anjir.
Tahun Bagus, 2008 atau 2009 gue lupa tuh album 7-nya Netral tuh. Pertempuran hati. Pertempuran Hati, syutingnya di Kemang tuh. Poppy Sofia baru keluar film Mengejar Mas-Mas, gue nonton, cakep juga nih. Terus kasih orang Lu pakai? enggak, gue pakai jadi talent. Jadi talent kan. Bisa ini nggak nih ketemu nih model, gue baru lihat video klip Poppy Sofia gitu. Telepon, oke, deal. Mana nih? Oh ini ya. Pertempuran Hati. Tahun berapa itu? 4. Lupa gue kayak 2000. Gue masih di tracks tuh, masih siaran gue. 2008 2009. Gokil. Situ tuh. Bentar Pat, kita lihat. Oh iya ini sih 11 tahun yang lalu anjing. Tapi itu bukan upload yang Bukan persis. uploadan ini dia nih re-upload ini. Data-datanya Netral tuh hilang soalnya katanya. Iya. Ini yang ini. Iya itu. Eno masih Mohak. Wah, ini lu yang bikin gokil, Yoi. Bro. MTV nih. 2008 itu berarti umur berapa? Sama ini paling yang masih ada Super Glad, Yang satu. Teen Flick Rocker bukan. Itu masih ada Gofar belum terkenal tuh. Super Glad. Anjing Gopar belum terkenal udah jadi sutradara ya. Gokil. Apa, Teen? Pakai teman-teman Teen Flick Rocker. Teen Flick Rocker. Tinnya TEN. Teen Iya, Tin Flick. muda. Flick Rocket. Teen Flick Rocker. Rocker ya. Flick Rock. Masih Di Gofar. sini sih yang nge-uploadnya 15 tahun yang lalu anjing. Nah iya itu. Anjir. Itu masih gua tuh. Jadi siapa? Gopar ya? Gofar itu. Di mute suarana kayak dolar kuning. Iya. Ya itu. Anjir gokil. Jadi dulu Baru mah tahu. cita-citanya mimpi kayak wah bisa bikin film nih gini-gini gitu. Dan kenapa nggak lu lanjutin? Nah itulah karena gue mulai kan kuliah tuh di tengah-tengah lagi belajar itu, terus gue ditawarin radio kan, Iya. pindahlah ke radio, mulai siaran. Jadi sempet bareng tuh 2000 kan gue mulai siaran 2006. Ya. Jadi sambil jalan tuh jadi mulai ada duitnya jadi saudara, mulai ada duitnya jadi penyiar Penyiar. dan MC gitu-gitu Oke. kan. Nah 2008 tuh pas Netral tuh kayaknya salah satu proyek paling gede lah saat itu buat gue Iya. ya. Sama gue sekali MC, bayarannya segedean MC anjing. Maksudnya Kalau jadi dihitung, sutradara? kalau dihitung-hitung iya. Berapa waktu itu berapa angka? Lupa gue detailnya lupa. Misalnya Ya. misalnya jadi sutradara tuh 3 juta Ya. misalnya gitu. Tapi kan dari reki Iya, sampai editing, iya, makan kan? waktu lah ya. Atau mungkin bisa jadi lebih gede, tapi jangka waktu kerjanya lama. Betul. Misalnya gitu. Tapi dulu MC misalnya 1,5 juta lah. Iya. Tapi kan 3 jam. Iya. Iya benar. kan? Habis itu sehari bisa 2 kali gitu. Iya. Apalagi pensi-pensi kan dulu Iya. pasti penyiar radio anak muda kan. Iya. Sehari bisa 3 juta juga. Enakan nge-MC gitu. Mulailah godaan uang. Dilupakan itu. Kayaknya enakan kesini jalur ini aja dah. Maksudnya tadinya gue yang pengen di belakang layar, depan layar aja kayaknya lebih enak duitnya gitu. Udah lupa dah gitu. Saudara-saudara. Basicnya udah ada ya. Tapi gue bikin lagi gue kemarin. Akhirnya gue kangen bikin lagi. Gue bikin satu band. Bang Rahman jadi modelnya. Tapi belum. Rahman Afri. Oh, belum ini. Gue kasih lihat previewnya ya. Gue kayak kangen ini nih kangen Band bikin. siapa? Ada band baru. Dia kayak belum bisa ada band namanya Perantara. Lu kangen karena ada jobnya atau lu bikin job sendiri tuh? Gua habis nonton Joyland, Mhm. terus gua dengerin nonton Mew kan. Iya. Mew kan era-era gua kuliah Iya. tuh. Terus pas gua selesai nonton Joyland, gua pulang lihat-lihat klipnya Mew. Anjing ini klip-klip yang dulu gua lihat buat referensi klip gua nih gitu. Terus si perantaranya tuh pengen bikin pengen bikin klip. Terus gua ajuin diri saudara gini-gini, oke. Nih Bang Rahman nih. Bang Rahman aktingnya bagus banget. Iya, Ya, Bang Rahman pakai, mah kan? gokil. Nih, tapi ini belum di grading Belum. gitu-gitu ya. Ya belum rilis lah ya. Nih, Anjir. nanti tahu nggak kapan rilisnya, nunggu dari band sama labelnya kayaknya. Tukang ngepel bro. Ya itulah Iya. pokoknya. Nah, Ba- gue kangen bagus bikin aja. klip, bikin lagi. Gue baru bikin klip lagi kemarin. Ini kapan take ya? Awal tahun, Awal tahun. akhir Januari apa Februari kemarin. Berarti memang dalam diri lu passion untuk directing tuh ada. tetap masih ya? ada sebenarnya sih. Cuman mungkin dulu kesempatan dan duitnya cepetan yang mana, ya udah gue milih ini aja lah gitu. Dan pengen ngedirect mah pengen, apalagi ngeliat sekarang teman-teman, Iya. semua jadi director gini Iya, bisa apalagi nih. lihat Aco. Lihat 8 Aco, juta, anjing Aco bisa 8 juta penonton nih gitu. Gua Gitu. Semalam baru nonton agak lain. Bagus ya. Bagus banget sih anjing, chemistry-nya sih. Merinding pas si Jegel ngomong, wah agak lain bah orang ini yang dia kejar si Dana kan. Merinding gue di situ. Mereka emang udah sebesar itu ya. Lu Iyalah. nonton agak lain terus nonton yang seriesnya Radit deh. Kenapa? Enggak, nonton aja. Bagus acting emosi dik di situ. Bagus Oh, ya. iya. Bagus acting emosi.
Kenapa cuma acting Mo Sidik aja yang bagus? Sama Yono Bakri. Bikin series lah. Ya pengen, kalau ada kesempatannya sih pengen. Nah, kesempatannya artinya Makanya si video klip ini jadi bukan comeback ya, kayak showreel gue lah. Iya, iya, Gue iya, aja, iya, gue bisa iya, nih iya. ngedirect nih, siapa tahu ada Iya, yang mau iya. ngasih kesempatan dan lain-lain gitu. Kan sambil nulis aja, lu nulis juga nggak sih? Maksudnya Nulis justru gue nggak di penulisan sebenarnya untuk ini ya dulu ya, kayak film pendek atau itu, gue lebih ke directingnya sih. oh tulisannya udah jadi lu directing. Biasanya. hancur lengkap banget, Bro. Ya, bro. Ada Dias yang marketingin, terus Dika yang Di direct. Talentnya. Iya, Dika tuh kan talent edan lah kalau untuk talent lah si Dika. Iya. Ada Patra yang apa istilahnya direkturnya gitu. Ada yang kacaunya udah keluar kan. Hancur lengkap, Bro. Lengkap anjing. Terlalu lengkap, kita nggak ada apa-apanya. Mudah-mudahan. Iya, anjir keren lah. Bisa jadi the next Anggi agak Umbara, lain. Anggi Umbara. Ya kita lihat. Si Dias kan juga pengen mulai belajar nge-produce. Nah, Katanya. wih. Ya kita coba aja lah nanti. apa Tapi yang bisa. kan kemarin gara-gara agak lain tuh banyak tuh Podcast. si PH tuh ngedeketin podcast tuh. Iya, Termasuk iya. Meli juga dideketin. Iya benar. Lu Pokoknya komedi udah agak mulai- lain? Apa? Komedi Hancur? udah mulai ditelepon-teleponin lah ya. Hancur? Iya. Ya Ada nggak? tipis-tipis kedengeran gitu mah tipis-tipis aja. Top tapi of belum, mind lah hancur, Bro. belum ada yang gitu. Iya. Jadi kalau gue bilang ntar ini kegeeran lagi rasanya. Cuman nggak enak juga kalau judul film podcast hancur gitu. Kalau agak lain tuh masih bisa Iya karena lah. brandingnya bagus ya. Brandingnya bagus. Iya, pas. Tapi ya nggak harus semua ini kan, nggak harus Kita bro namanya- yang salah branding. Teras belakang, film apa teras belakang? Teras belakang terus bro. tentang review rumah. Lumayan Market itu juga. kita jelas, Bro. Market Podomoro loh. Eh, Iya, Podomoro ya. rumah ini hanya dijual 200 miliar anjing. Gue nonton itu di TikTok. Siapa orang TikTok yang mau beli rumah 200 miliar anjing? Cuman lagi ya. Cuman lagi lihat pintunya besar sekali, marmer semua anjing. Siapa orang TikTok mau beli rumah segitu anjir? Tapi ya sekarang kita bahas ke masa hancur nih, Oke. Pat. Hmm. Lu sesayang apa sama hancur, Pat? Karena hancur ini kan kalau dibilang sebagai karya justru bungsu ya. Iya, Iya benar. kan, Benar. bungsu banget kan. Benar. Dan malah udah ada konflik yang sangat Iya. personal gitu Buat teman gua. buat teman lu. Buat gua sih nggak terlalu personal, lebih ke profesional aja. Tapi kan lu kan tweet war. Kan gimmick gitu. Oh iya. Iya. Oh udah lu share itu gimmick. Udah, Oh, udah di-share. Akhirnya semua dia juga sih udah bilang juga. Itu kita udah WhatsAppan dulu Iya, sebenarnya. iya, iya, Udah iya. WhatsAppan juga itu. Sama Orang-orang Dika aja yang lama kan. Yang Iya, sama Dika ya enggak ya kan. Ya dilihat siapa yang unfollow aja. Sesayang apa lu sama hancur? Sesayang apa hancur tuh kan sesayang ya selain jadi karya udah jadi perusahaan juga. Iya. Iya jadi sumber rezeki keluarga buat kami juga. Jadi sesuatu yang kita ladang pencaharian lah, lobang rezeki yang baru aja. Yang nggak disengaja sebenarnya kan. Iya. Iya itu aja sih, sesayang itu sih kayaknya. Yang ngebedain sense of belonging lu di hancur dengan misalnya kayak di siaran itu apa? Beda lah kalau di hancur ini bentar lagi THR kita mikirin THR nih karyawan iya. gimana beda lah. Iya. Kalau di siaran kan gue nungguin THR. Nungguin THR. Beda, udah beda. Karyawan persepsi. berapa sekarang? Yang ini aja yang kita bayar yang rutinnya 3. 3. Yang terus belum lagi yang partner sama ya adalah yang freelance-nya Freelance-nya. kan dapat juga lah yang gitu-gitu. Anjir. Mikirin hampers klien kan kita pikirin semuanya. Tapi kalau disuruh milih, misalnya dipilih, lu harus keluar nih salah satu podcast hancur atau siaran? Wah, ini menjebak juga lo ya. Ya Kalau jelas. suruh milih, Iya. podcast hancur lah. Iyalah. Ya gimana? Milih keluar maksudnya? Bukan dong, nggak mungkin lah. Udah lah, pemasukan lebih besar di situ lah. Iya. Udah lebih besar hancur sekarang. Gimana ya? Ya, alhamdulillah lah. Kita harus enggak maksudnya salah satu yang kita pengen obrol ngundang lu tuh kan kita juga lagi ya ini teras belakang Iya, kan iya. anak kita juga nih anak Iya, gua sama iya, Dani iya. anak pertama lah nih. Pengen belajar gitu hancur udah berapa 6 tahun. Tahun 2019, jadi tahun ke-5, November tahun ke-5. Tuh, udah 5 tahun gimana gitu cara Bertahan. mulainya terus gimana cara melangkahnya gitu loh, Kalau- Pat. Gue tuh nggak bisa ngasih tips ini karena yang gue bilang itu, ini tuh sebuah Anomali. yang nggak pernah disengaja, mungkin sama kayak Emily kali ya. Iya. Lu tadinya bikin roasting sampai akhirnya bisa Iya, jadi perusahaan iya, gede iya. gitu kan. Hancur juga kan tadinya kayak
ngelihat orang-orang pada nge-podcast terus nge-podcast yuk, tapi podcast apa ya? Jadi tadinya itu gue kan pengen jadi gara-gara teman-teman siaran gue tuh bikin podcast kayak si Reza Candika dengan rapotnya. Oh iya. Terus Rio kan temen gue juga dari SMA tuh, Rio Molen bikin sama BKR. Iya. Mereka udah lebih dulu tuh. Terus tiba-tiba satu hari gue ngelihat mereka kayak si rapot tuh udah jadi billboard pizza. Iya. Si BKR udah ada klien gitu-gitu. Anjing bisa jadi duit nih gitu. Terus mulailah gue gue apa bikin juga ya gitu. Toh basic gue siaran kayaknya bisa-bisa aja nih. Maksudnya itu kan mereka kalau hitungannya sebagai penyiar juga mediocre amat. Iya kan. Tapi bisa jadi lahan baru nih. Gue carilah yang paling nyambung sama gue, paling dekat untuk itu Dias. Gue tanyain Dias. Itu lu udah siaran sama Dias belum? Siaran kan? belum. Gue siaran sore, dia siaran pagi. Iya. Dias, kita bikin ini aja Liverpool, podcast Liverpool. Karena sama-sama suka Liverpool. Terus si Dias, wah tapi terlalu niche nih kalau Liverpool, bola doang, gini. Apa ya, mikir, nggak lama ada kawan kita tuh yang si Botak ngajakin Dias juga. Karena kami pernah siaran bareng kan. Iya. Terus, lu bikin podcast, si Patra juga ngajakin bikin podcast. Ya udah kita bertiga aja gitu. Udah nggak mau nyebut Kemal lagi ya, Pak? Sebut aja. Kemal. Udah ketemu ngobrol. Terus udah bikin aja, ya udah temanya obrolan sehari-hari aja nongkrong lah gitu. Namanya apa namanya? Nah, Ancur itu kan konsepnya ada curhat. Kita pengen bawain vibe radio aja ke podcast. Karena kalau yang lain kan cuma ngomong didengerin. Kita pengen bikin ada interaksinya juga. Belum ada nih yang interaksi-interaksi. Kita telepon pendengar gitu. Ya udah Anda curhat Ancur. Udah segampang itu aja, ngalir. Sampai akhirnya ya udah sampai jadi sekarang. Nemu Dika di perjalanan. Episode keberapa ya Dika cerita? Lupa gue, kayaknya udah puluhan ya. Iya. 40, 50 lupa gue. Udah jalan 6 bulan kayaknya. Karena waktu itu juga kalau awalnya tuh karena bertiga, kalau salah satu nggak bisa rekaman, susah tuh kalau berdua. Iya, pincang banget ya. Pincang banget nih. Kayaknya mesti ada yang berempat nih gitu. Terus ya udah, kira-kira siapa? Ya Dika lah akhirnya. Dari siapa referensi Dika? Kemal? Dari Kemal. Kemal ya? Berarti Dika nggak tahu diri. Ya gitu lah. Dan akhirnya sampai sebesar sekarang ya. Alhamdulillah. Lu ngelihat Ancur akan jadi seperti apa? Ancur akan jadi seperti apa? Wah, gue sih nggak berharap, gue nggak bermimpi bisa se-box office agak lain, atau se-industri GJLS gitu lah ya. Tapi paling nggak kalau gue tuh jadi ngerasa punya banyak temen baru aja sih sebenarnya. Itu yang gue senang sih sebenarnya. Kayak kemarin gue jalan misalnya kita pergi ke Bali, ketemu nongkrong teman-teman baru gitu. Terus waktu gue kemarin liburan sama istri gue ke Liverpool, ternyata ada pendengar kita di Liverpool juga, jadi bisa diajak jalan-jalan. Itu aja sih menurut gue tuh udah priceless sih menurut gue. Community-nya udah segede itu ya. Iya, jadi ke situnya gitu. Jadi karena build community jadi punya banyak teman juga ya gini-gini gitu. Kenikmatan yang beda apa dari lu kedekatan dengan community Ancurlicious ini dengan pendengar lu di radio selama ini gitu? Sebenarnya yang gua rasain di Ancur sekarang ini yang gua rasain di radio tapi awal-awal. Ngerti gak sih? Masa jaya-jayanya banget radio lah. Iya. Waktu gua di Trax gitu-gitu juga kayak gitu, cuman umurannya mungkin masih SMA kuliahan gitu lah karena umurnya anak muda ya. Kalau dulu kan kayak misalnya datang ke mana, Pat gitu. Selalu ada yang kenal gitu rasanya gitu. Cuman lingkupnya ya lingkup Jakarta mungkin kalau dulu. Sekarang lingkupnya worldwide bro. Iya, Ancur, bro. Gila sih, kadang-kadang nggak masuk akal banget sih. Ini aja kita nggak nyangka, Pat. Memang beneran sampai ada orang nonton kita rutin dari Beijing, ada nonton kita rutin dari USA itu. Bener. Anjir, gue kadang-kadang nggak nyangka gitu. Nggak nyangka, kadang-kadang gue juga nggak pernah habis pikir kayak, ini tuh ngebuka pintu ke pintu mana lagi gitu. Jadi kayak gila sih emang. Journey-nya tuh menyenangkan banget ya. Journey itunya sih yang gue senengin sih sebenarnya, jadi ketemu teman baru, ngebuka ke tempat baru gitu-gitu. Iya, harapan yang dia misalnya gue nggak mau hancur, ya nggak muluk-muluk kayak gitu udah dapet sebenarnya, ya udah goalsnya udah dapet. Iya segitu aja, paling nggak sustain aja lah. Iya. Kayak misalnya band tuh yang udah tua tetap bawain lagu-lagu greatest hits-nya aja. Iya. Udah segitu aja. Queen ya? Iya, kayak Queen gitu, yang nggak harus jadi legend, ya nggak harus jadi Queen banget lah. Ya udah sekelas Dewa lah, Dewa udah bawain lagu gitu aja udah cukup lah. Udah situ Justru aja. jangan ada lagu baru kayak Dewa ya. Bener. Kalau kasih tau lah, lu kan satu circle.
Jangan please sudah. Ahmad Dhani, Mas Ahmad Dhani udah nggak usah bikin lagu. Nggak Mas. usah. Lagu-lagu lama udah keren banget. Bawain lagu lama aja. Sama nggak usah ke politik. Lolos tapi dia Dia lolos tapi dia tembus dia luar Lolos biasa. dia. Keren. Terus gimana cara lu ngejaga si Ancur ini biar tetap se-fun itu, Pat? Se-fun itu. Kan susah juga tuh ya, pasti. Makanya bagi-bagiannya kayaknya mesti clear di job desk kayaknya. Kalau sisi gue tuh lebih banyak di konten lah ya. Di konten, Dias tuh lebih di bisnisnya. Ya. Jadi Dika rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Enggak, Kan gue ibu. sama Dika lah banyak di konten dan ya kalau di Dika juga banyak di ngurusin di merchandising sama yang banyak bersentuhan sama Ancur Lisius si fanbase ini kan juga Dika Iya, sebenarnya Dika. gitu. Jadi kalau bagi-bagiannya itu udah jelas lah porsi masing-masing ya. Tetap ngejaga itunya ya. Makanya kita ngejadwalin kayak seminggu sekali main tenis bareng yang gitu-gitu aja. Iya. Yang kita suka ngapain bareng-bareng ya gitu-gitu juga. Waktu zaman berempat dulu Kemal ke bagian part apa? Dulu harusnya dia yang ngelola kayak YouTube, sosial media. Harusnya. Gitu. Harusnya. Tapi kan YouTube-nya juga jadi nggak jalan-jalan banget kan, gitu. Gue pernah diceritain lagi sama si Dika, dia pernah ke bagian ngurus project apa gitu ya. Oh ya, Malah tur kita yang terakhir. Dianya telat datangnya. Nggak gitu. dikerjain. Tur kita yang terakhir, harusnya beliau project officer-nya. Problem ribut terbesar pas kemarin di Ancur. Kemarin nggak ada ributnya. Ah masa? Nggak pakai ribut, bener. Nggak ada ributnya. Tiba-tiba keluar. Jadi kalau nanya kenapa ini, gak tahu gua orang tiba-tiba keluar. Lu di pihak yang sebenarnya ya udah kayak emang better Kemal cabut aja, atau lu menyayangkan masih harusnya Kemal bisa nggak cabut sih gitu? Gimana ya, kalau ditanya per sekarang, yang ya udah seharusnya seperti ini nggak apa-apa juga kalau gua. Mungkin jadi challenge buat kitanya juga. Maksud gua masuk tahun kelima, jangan-jangan emang ini tantangan baru untuk bikin sesuatu yang baru lagi gitu. Jangan-jangan kemarin kita udah terlalu nyaman nih gini-gini terus nih. Iya. Terlalu gampang. Atau Alam sebenarnya semesta. kasusnya nggak jauh beda sama Peter Pan waktu bingung, aduh si Andi kan keluarin apa enggak ya? Gitu. Sama si Reza. Tapi kan kalau itu dikeluarin. Sama si siapa? Oh, Indra. itu dia Indra. Itu dikeluarin. ya. Kalau kita kan nggak Dikeluarin. pernah statement keluarin. Ini bener-bener keluar aja tiba-tiba. Anjing, Karena lu mau ngeluarin nggak enak kan? enggak Atau ada. model kayak ST12. Apa tuh? Karena si drummernya nggak enak ngeluarin drummernya, jadi si Charlie sama gitarisnya cabut. Sama kan si Peter- saya sendiri. Peter Pan juga kan lebih baik mereka yang cabut nih, biar dia tetap di Peter Awalnya, Pan. Awalnya kan gitu. Awalnya gitu. Oh. Cuman buat label mungkin wah kurang menjual nih kalau Ariel cabut. gitu. Iya. Kan kalau podcast hancur, ih sayang banget kalau kita keluar. Nggak gitu, Tapi nggak gitu. tantangan nggak mudah lah, maksudnya kayak berempat tuh, kita berlima Improvindo tuh kerasa banget sih, maksudnya ya dinamika, apalagi Improvindo kan ada gua yang masih belum married, ada yang Iya. ini udah beranak dua semua, yang lain gitu. Dinamikanya juga berasa banget. Lu juga berempat pasti berasa banget. lah itu. Berasa banget. Nah, kalau gue sih selalu bilang ke anak-anak, untung kita ketemunya udah 35 ke atas ya. Udah Maksudnya lebih dewasa. Udah lebih dewasa Ya, lah ya, gitu. ya. Kan gue juga dulu pernah ngeband zaman-zaman 20-an gitu. Cara penyelesaian konfliknya emang zaman dulu kan beda sama sekarang gitu. Iya. Sekarang mah ya lebih dikomunikasiin, lebih agak bertanggung jawab lah paling nggak gitu. Oh, berarti Kemal masih terjebak di zaman dulu ya. Iya. Kalau kata Dika mah Kali. emang goblok aja. Kalau kata Dika ya Mal ya, bukan gua. Tapi yang lu paling takutin terjadi di Ancur apa? Yang paling gue takutin di Ancur tuh, apa ya? Yang paling gue takutin ke Ancur ada ya yang gue takutin ya. Ya. Jenuh kali ya. Nah, Itu jenuhnya karena kita juga nge-tag podcast. Siapa sih orang podcast di Spotify yang seminggu 3 kali? Nggak ada, Ancur doang. Hancur doang ya. Hancur doang, Iya, itu rata-rata. doang. GJLS 2 apa 3? GJLS 2 Dua dan ya? 2 tuh cuma 20 menit paling. Iya, GJLS 20 menit. Kita Lu- minimal 40 menit. Iya, Tapi kayaknya kalau jenuh mah jauh sih, karena lu kan orang-orang yang bacot, pengennya bacot. Mungkin. gitu. Makanya cara nyatain kejenuhannya emang nge-challenge tiap tahun kita bikin ini yuk gitu. Jadi ada target achievement ya. yang Iya, dikejar iya. aja biar terus ada yang dikejar gitu. penting Nah, tuh takutnya tuh ketika semua udah apalagi ya gitu. Ketakutan itu justru di situ sebenarnya. Kayak lu gitu. siaran. Mm-mm. Istilahnya siaran kan udah Iya, iya. udah semua kan. Udah buka mic, udah tinggal ngomong iya, kan. Jadi Iya. nggak ada passionnya lagi, bener gitu. Iya, takutnya di situ. Nah, sekarang kita akan bacain pertanyaan dari warga waras nih, Pat. Ya, Ada pertanyaan.
Warga waras. Bentar. Ada nih pertanyaannya bagus sih menurut gua. Oh ini. Dari Crystal Maiden. Oh, anjir ini. Oh itu benar podcast hancur juga tuh kayak itu namanya. Oh, iya? Familiar tuh. Ini hero di Dota ini, Crystal Maiden. Oh, gitu? Nitip pertanyaan untuk Patra Gumala. Apakah kaya dari lahir mempengaruhi sifat Anda yang tidak punya empati? Gue tuh bukan nggak ada empati. Gue tuh logis aja gue. Iya, orang tuh nyangka gue nggak punya empati. Justru gue tuh paling Logis. Tuh Semua orang yang nggak punya empati bilangnya gitu. kalau orang bilang di podcast Santur gue yang paling nggak punya empati. Salah. Justru yang paling banyak kalau orang tahu di belakang layar itu justru paling banyak yang ini tuh gue. Terlihatnya orang tuh banyak bilang gue framing, maksudnya jago framing. Iya. Itu bukan framing. Gue memberikan kesempatan yang lain untuk terlihat lebih lucu. Beda kan? Ngerti nggak lo? Iya. Gue tuh pengumpan aja, iya kan? Seolah-olah tuh gue framing. Padahal kan itu kayak lu pernah siaran kan? Yeah. Siaran tandem kan? Gak mungkin dua-duanya yang ngegongin kan? Harus ada yang ngumpan, Iya, ada yang lucu iya, kan? iya. Lo bayangin kalau semuanya pengen lucu, nggak ada yang ngumpan. Iya. Seolah-olah Harus ada korban. harus ada korban dan harus ada yang asis. Iya. Seolah-olah orang Tapi tuh, akan lebih mudah biasanya yang gitu yang memang nggak punya empati. Lebih mudah. Hitler Iya, kayaknya iya, manusia iya. yang sangat logis juga Hitler ya kayaknya. ya kayak gitulah. Ya, pokoknya. kayak gitu ya, Kayak jadi gitu, ya. kayak gitu. Ada lagi nih. Dari ini Adam Farhansyah. Adam Faharsyan. Buat Bang Patra, setuju atau tidak jika anak laki-laki sulit akrab sama bapaknya? Masuk ke family. Anak lo ada yang cowok? Dua-duanya cowok. Oh, dua-duanya cowok. Dua-duanya cowok. Nggak Gua akrab? Sejauh ini masih akrab. Oh, masih akrab. Tapi itu ketakutan gue juga. Makanya di spesial gue tuh Ah. sebenarnya yang Merdeka Top Party itu sebenarnya itu sebuah tayangan video yang kelak suatu hari kalau kita udah nggak terlalu akrab, lu bisa tahu bapak lu dengan menonton ini. Gitu sebenarnya tujuannya oke, emang itu. oke. Ketakutan semua bapak dah. Iya, Nggak iya, bisa iya. akrab sama anaknya. Tapi gue sama bapak gue juga emang Nggak akrab banget. Bukan nggak akrab banget ya. Ya ngobrol, tapi bukan yang tipe, bapak gue juga bukan tipe yang meluk anaknya sih. Iya, bapak-bapak zaman dulu Iya, lah ya. bapak-bapak zaman Iya, dulu. iya. Kayaknya itu deh beda. Yang cuma nanya, udah ngerjain PR belum? Iya, udah gitu. Bisa nggak? Bokap gitu? gue sih enggak sih meluk sih kalau bokap gue kalau Oh, pas gitu. ya. Pas lu di penjara kemarin, gua tahu. Enggak. Nangisnya tuh pas di Bukan penjara kemarin. sejak itu. Sejak itu. Iya. Nah, berarti tapi ada efeknya nggak sih ketika bokap lu memperlakukan lu seperti itu, terus lu juga akhirnya memperlakukan anak lu seperti itu? Pengennya sih, kadang-kadang gue pengen jadi bapak yang galak gitu, atau tegas lah ya, tegas. Tapi susah, godaan orang tua tuh manjain anak sebenarnya. Iya. Oh, lu mau manjain banget berarti? Pengennya manjain banget gitu, tapi nggak mungkin nih anak laki nih, lu akan dapat banyak masalah di luar sana tuh, nggak bisa lu diginiin terus gitu. Terus apa yang lu lakuin? sama Kadang-kadang anak gue lu? ngelepasin, tapi dibelain terus sama istri gue juga kadang-kadang. Dibelain gimana maksudnya? Ya misalnya jangan keras-keras banget lah anak-anak, ya, biasalah ibu, insting ibu gitu. Iya, lu berarti dua cowok semua. Dika dua cowok semua. Dia cowok cewek. Cowok cewek. Dia cowok cewek. Mana dua cewek semua. Cewek semua. Beda banget cara. Tapi gue keras banget, nggak tahu ke anak gue. Emang lu nya aja penjahat tuh. Enggak, bukan penjahat. Nah, lu kenceng. Lu Iya, kalau Maksudnya kenceng karena gue tahu kan kehidupan gue kayak gimana. Maksudnya anak gue tuh jangan sampai jadi perempuan yang cemen lah gitu. Oh, Lu iya. mah keras Apa apalagi nangis? kalau diganggu pas lagi main Mobile Legends Wah kan. iya, nggak bisa itu beda, galak gitu. Galak, nggak bisa itu, nggak bisa. Nggak peduli. Lu Kalah- siapa kata gua, lu siapa? Kalah main Mobile Legends ngamuknya ke keluarga anjir. Jadi dia udah paham kalau gua udah dilihat Mobile Legends. Ya udah biarin dulu. baru tanya. Pat, sukses ya Pat ya. Thank you siap. banget udah datang. Thank you banget, Pat Thank you Rahim. banget. Sama-sama, Luar Bang biasa. Dani. Semoga Ancur makin melejit Amin. terus. Dan Amin. berarti kita tidak lama lagi mendengarkan Patra di Gen ya? Masih di Gen. Tapi kontrak habis kapan? Kita lihat aja. Kontrak habis kapan? Pertengahan tahun. Oh, pertengahan tahun. Apa karena lu udah mulai ngerasa, gua juga bisa bikin game? Bukan. Si dia sudah cabut duluan. Oh. Dia sudah cabut duluan. Atau bisa jadi Lagi ditarik-tarik. udah loh. mulai ngasih kisi-kisi ke radio. Oh, Patra mau cabut naikin kali ya. Bisa juga. Kita doakan lah pokoknya Patra semua sukses terus buat Ancur dan juga sehat-sehat terus. Kita tunggu Ya. spesial show selanjutnya lagi. Ya, Tahun ini mantap. bikin? Enggak, tahun ini enggak. Gue 2 tahun 2022 berturut-turut bikin Iya. capek, men. Tahun Tahun ini depan, ya. Ancur aja lah buat Ancur dulu. Dan Ancur Merdeka atau Party udah ada di Comika. Comika udah ada Oke. di Comika. Harganya berapa? Kan sudah streaming sekarang. Paket basic Oh, masuk di lu paket masuknya basic. ke situ Karena ya? original Comika. Original Comika. Terima kasih teman-teman warga waras yang udah nonton episode kali ini. Ketemu lagi di Teras Belakang selanjutnya. Dadah!